Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya, pejuang UTBK 2021. Apakah masih semangat? Semoga kalian masih bersemangat dan sudah mempersiapkan ujian UTBK kalian itu dari sekarang, karena kalau besok-besok tentunya kalian akan keteteran. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kakak mau bahas TPS 2019 part ke-6. Semoga soal-soal TPS ini dapat membantu kalian untuk berlatih soal dan menjadi lebih fasih untuk menjawab soal-soal TPS. Oke? Tentunya kalian juga pada masa sekarang juga masih dibebani oleh banyak tugas sekolah ya, dimana kalian sekarang sedang melakukan sekolah online karena pada sampai saat ini pandemi COVID-19 juga belum hilang di Indonesia. Oke, makanya mungkin kalian bisa menggunakan berbagai media pembelajaran untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK, termasuk salah satunya YouTube. Sebelum kakak mulai membahas TPS part ke-6 ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa bagikan dan share ini ke teman kalian agar kalian juga mendapatkan banyak manfaat dan orang lain juga mendapatkan manfaat yang sama seperti kalian, dan semoga jalan kalian lebih dimudahkan karena memberikan orang lain informasi ke arah yang lebih baik. Oke, langsung saja kita masuk soal yang pertama. Itu kita mulai dari nomor 108. Ini soal SBMPTN 2019. Di sini diperlukan sebuah paragraf antara kalimat 3 dan 4. Gagasan pokok paragraf yang paling tepat adalah, di sini kalau kalimat 3 dan 4 tuh, kalimat 3-nya Universitas Pennsylvania melakukan hal yang berbeda, yaitu memusatkan studi tersebut pada 3 media sosial. Yang pertama ada Facebook, Snapchat, dan Instagram. Kalimat keempat berbunyi partisipasi dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, di sini apa paragraf antara kalimat ketiga dan keempat? Agar mendapatkan gagasan pokok paragraf yang paling tepat. A. Alasan pemilihan 3 media sosial. B. Prosedur pemilihan 3 media sosial. C. Dampak pemilihan 3 media sosial. D. Hasil penelitian 3 media sosial. Atau E. Metode penelitian 3 media sosial. Nah, nomor 108 itu pembahasannya, dan jawaban yang paling tepatnya adalah yang E. Kenapa yang E, Kak? Diperlukan sebuah paragraf tadi katanya untuk kalimat nomor 3 dan 4. Gagasan pokok paragraf yang paling tepat itu pembahasannya, paragraf pertama membicarakan tentang penelitian yang dilakukan peneliti di Universitas Pennsylvania yang memusatkan 3 medsos. Yang pertama ada Facebook, yang kedua ada Snapchat, dan IG. Pada paragraf kedua langsung dibicarakan prosedur penelitian. Jadi seharusnya kedua paragraf tersebut dihubungkan oleh paragraf lain yang muncul di antara keduanya. Gagasan pokok paragraf yang paling tepat untuk menghubungkan kedua paragraf yang sudah muncul tersebut adalah E. Metode pemilihan 3 media sosial. Nah, jadi kita lihat lagi. Nah, kita kan tadi pilih jawabannya yang E, metode pemilihan 3 media sosial. Jadi di sini bisa jadi seperti ini. Universitas Pennsylvania melakukan studi dengan menggunakan 3 metode media sosial, yaitu Facebook, Snapchat, dan IG. Dan partisipannya dibagi ke dalam 2 kelompok. Itu dia. Kita lanjut ke nomor 109. Kalimat yang tidak diperlukan dalam tulisan di atas adalah A. Kalimat 3, B. Kalimat 4, C. Kalimat 6, D. Kalimat 8, atau E. Kalimat 12. Nah, apa nih jawabannya menurut kalian? Paragrafnya akan kakak tampilkan dari awal pembukaan, jadi kalian bisa membaca secara lebih fokus dari awal pembukaan.
Nah, kalimat yang tidak diperlukan akan kita bahas satu-satu. Dan kakak ulas seperti bagian di bawah ini. Kalimat yang tidak diperlukan dalam sebuah paragraf adalah kalimat yang sumbang atau tidak mendukung gagasan utama, atau bisa dibilang tidak nyambung dengan teks yang disajikan. Kalimat tersebut dapat dihilangkan tanpa mengganggu keutuhan makna paragraf secara keseluruhan. Karena seperti yang tadi kakak bilang, dia sebenarnya tidak sinkron dengan paragraf yang sudah ada. Paragraf 2 terdapat kalimat yang fokusnya berbeda sendiri, yaitu kalimat 6. Kalimat 6 berfokus pada batasan media sosial, sedangkan kalimat-kalimat lainnya berfokus pada prosedur penelitian dan hasil penelitian. Jadi kalimat yang tidak perlu dalam kalimat di atas adalah C, kalimat nomor 6. Bunyi kalimat nomor 6 tersebut adalah media sosial berkaitan dengan media daring yang penggunaannya dapat menciptakan konten meliputi blog, jejaring sosial, dan lain-lainnya. Ya, makanya kurang sinkron dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya. Kalau kalimat nomor 5 sendiri, kelompok pertama melakukan kebiasaan menggunakan media sosial, sedangkan kelompok kedua mengakses media sosial 10 menit setiap hari. Lalu kalimat nomor 7, aktivitas media sosial mereka dipantau selama 3 hari. Mereka lebih kayak aktivitas gitu, bukan yang nomor 6 di sini sifatnya penggunaan. Di sana yang nomor 5 itu yang dilihat kebiasaan kelompok mengakses setiap 10 menit. Yang nomor 7 itu mereka dipantau selama 3 minggu dan tidak dibilang penggunaannya daring dan yang diciptakan itu adalah blog, jejaring, dan lain-lain. Oke, nomor 110, paragraf kedua seharusnya terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang seharusnya merupakan awal paragraf ketiga adalah A kalimat 6, B kalimat 7, C kalimat 8, D kalimat 9, atau E kalimat 10. Nah, jawaban yang paling tepat untuk nomor 110 itu berikut pembahasannya. Sebuah paragraf harus bersifat kohesif dan koherensif, yaitu memiliki kesatuan dan keterpaduan. Hanya ada satu gagasan utama dalam sebuah paragraf dan hubungan antar kalimat harus erat. Kalimat 4-8 membicarakan prosedur penelitian yang dilakukan. Kalimat 9-13 membicarakan hasil penelitian, yakni hal utama yang membuat media sosial dapat menimbulkan rasa depresi dan kesepian. Jadi, kalimat yang seharusnya menjadi awalan kalimat ketiga atau paragraf ketiga maksudnya adalah D, kalimat nomor 9. Apa itu bunyi kalimat nomor 9? Yang berbunyi, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan jelas antara pengguna dengan peningkatan depresi. Nah, ini nggak apa-apa dipotong menjadi awal kalimat ketiga. Lalu lanjutannya ada 2 hal yang membuat media sosial dapat menimbulkan rasa depresi. Nah, itu rasanya cocok untuk dijadikan awal kalimat paragraf ketiga. Selanjutnya kita masuk nomor 111. Kalimat manakah yang ditambahkan pada paragraf pertama? A. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif. B. Depresi adalah gangguan suasana hati yang dapat mempengaruhi pola pikir, perasaan, cara menghadapi aktivitas sehari-hari. C. Para peneliti itu telah melakukan penelitian tentang hubungan media sosial dengan depresi dan kesepian. D. Penyebab depresi dan kesepian bervariasi serta memiliki faktor sosial, mental, emosional, dan fisik. E. Untuk itu sebaiknya masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari dampak negatif. Apa nih jawaban untuk nomor 111? Di sini paragraf pertama berbunyi, untuk pertama kalinya para peneliti Universitas Pennsylvania mengaitkan
penggunaan media sosial dalam peningkatan depresi dan kesepian. Hal tersebut telah menjadi pembahasan para peneliti selama bertahun-tahun, tetapi belum banyak kajian yang berhasil menemukan kaitan keduanya. Universitas Pennsylvania melakukan hal yang berbeda, yaitu memusatkan studi tersebut pada 3 media sosial, yaitu Facebook, Snapchat, dan IG. Paragraf pertama membicarakan peneliti Universitas Pennsylvania yang mengaitkan penggunaan media sosial dengan depresi dan kesepian. Jadi kalimat yang dapat kita tambahkan pada paragraf yang pertama adalah C. Para peneliti itu telah melakukan penelitian tentang hubungan media sosial dengan depresi dan kesepian. Jadi kalimat tersebutlah yang paling tepat untuk kita tambahkan. Oke, nomor 112 lagi guys. Nomor 112 di sini, jika informasi di bawah ini ditambahkan dalam paragraf kedua, kalimat manakah yang akan melemahkan argumen pada pada paragraf tersebut? A. Penggunaan media sosial yang tidak bijak berdampak negatif bagi penggunanya. B. Media sosial dapat memberikan dampak positif kepada penggunanya. C. Perasaan dikucilkan muncul ketika seseorang melihat orang berbahagia di media sosial. D. Peningkatan depresi dan kesepian terjadi karena penggunaan media sosial yang berlebihan. E. Pencandu media sosial dapat melupakan orang-orang di sekitarnya. Apa nih kira-kira guys jawaban yang tepat untuk nomor 112? Jika kita lihat paragraf 2 itu, partisipan dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama, melakukan kebiasaan media sosial, sedangkan kelompok kedua mengakses media sosial tiap 10 menit. Media sosial berkaitan dengan media daring, penggunaan dan menciptakan konten meliputi blog, jejaring sosial, dan lain-lain. Aktivitas media sosial mereka dipantau tiap seminggu. Setelah itu, para peserta akan ditanya kembali mengenai beberapa hal seperti kekhawatiran dan rasa kehilangan, kecemasan, depresi, dan kesepian. Paragraf kedua intinya membicarakan prosedur penelitian dan kaitan media sosial dengan rasa depresi, kehilangan, kecemasan, dan kesepian. Jadi semuanya berhubungan dengan hal yang negatif. Kalimat yang akan melemahkan argumen pada paragraf tersebut adalah kalimat yang B. Media sosial dapat memberikan dampak positif, karena yang dibahas semuanya adalah dampak negatif. Buktinya apakah? Buktinya ada rasa depresi, rasa kehilangan, kecemasan, dan kesepian. Jadi kalimat yang tidak tepat adalah yang berbau positif atau jawaban yang B. Kita lanjutkan nomor 113. Topik yang dibahas di dalam bacaan di atas adalah A. Persepsi masyarakat terhadap anak-anak kebutuhan khusus. B. Hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. C. Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. D. Pendidikan inklusi untuk mencegah isu SARA. D. Penangkal isu radikal melalui pendidikan. Nah, apa nih jawaban yang tepat untuk nomor 113? Jawaban yang tepat untuk nomor 113 itu adalah topik yang dibahas pada bacaan di atas itu hal yang dominannya masalah hak pendidikan untuk semua anak tidak terkecuali ABK. Ini dapat kita lihat dari gagasan tiap-tiap paragrafnya. Jadi topik yang dibahas pada bacaan di atas adalah hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, atau yang tepatnya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan nomor 114. Apa yang dirasakan penulis pada bacaan di atas? A. Keprihatinan atas rendahnya kesadaran pembacaan terhadap ancaman pudarnya eksistensi bahasa Indonesia. B. Kekhawatiran terhadap perilaku orang zaman sekarang yang tidak menerapkan literasi secara optimal. C. Keyakinan keberhasilan usulnya tentang bagaimana cara mengatasi minimnya literasi. D. Kegalauan untuk melihat bangsa Indonesia memiliki bahasa yang diakui dunia. E. Kegelisahan melihat rendahnya kebiasaan membaca
di Indonesia. Nah, apa nih jawaban yang tepat, guys? Jawaban yang tepat untuk nomor 114 ini pembahasannya. Perasaan penulis dapat kita lihat dari isi teks. Pada teks tersebut, informasi utama yang ingin disampaikan penulis dapat kita lihat pada paragraf terakhir. Di dalam paragraf terakhir tersebut disebutkan banyak cara untuk meningkatkan budaya literasi. Selanjutnya ada penekanan pada kalimat terakhir dengan dimunculkannya klausa cara yang paling efisien adalah. Jadi dapat kita lihat yang dirasakan penulis pada bacaan di atas adalah yang C, keyakinan keberhasilan usulannya tentang bagaimana cara mengatasi minimnya minat literasi. Itu dapat kita lihat di sini isi paragraf terakhir ya. Cara yang paling efisien adalah menumbuhkan kesadaran paling tidak agar individu maupun kelompok yang memahami betapa pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya nomor 115. Kata mereka pada paragraf kedua mengacu pada A. Putra-putri bangsa, B. Manusia, C. Bangsa, D. Bangsa Indonesia, atau E. Orang-orang zaman sekarang. Nah, apa jawabannya, guys? Jawaban yang paling tepat untuk nomor 15. Dalam paragraf tersebut kata mereka terdapat pada kalimat ketiga. Artinya acuan terdapat pada hal utama kalimat kedua. Atau kalimat pertama. Mereka, elemen yang dimaksud adalah masyarakat. Dikhususkan lagi yaitu putra-putri bangsa. Jadi di sini mereka yang dimaksud dalam paragraf kedua adalah A. Putra-putri bangsa. Oke, adik-adik, dari penjelasan yang sudah cukup panjang, apakah masih ada kalian yang belum mengerti atau yang tidak kalian pahami? Kalau masih ada, tolong komen agar kakak bisa jelasin lagi atau membuat kalian menjadi lebih paham lagi, dan semoga video ini semakin bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Kita lanjutkan nomor 116. Di sini apa fungsi paragraf kedua pada bacaan di atas? A. Memaparkan kesiapan bangsa Indonesia untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat literasi. B. Menjelaskan pentingnya upaya yang konkret dalam mengatasi masalah literasi. C. Mengapresiasikan rasa optimis penulis dalam mengatasi masalah literasi. D. Mengajak pembaca untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan literasi. Atau E. Menguraikan beberapa langkah untuk mengatasi masalah literasi. Oke, guys, jawaban yang tepat untuk paragraf kedua berikut pembahasannya. Paragraf kedua diawali konjungsi atau kata hubung. Meskipun demikian, konjungsi tersebut menunjukkan adanya bentuk negasi dari isi paragraf sebelumnya. Paragraf pertama dipaparkan hal-hal yang sifatnya negatif, dan paragraf kedua bentuk negasinya, yakni masih adanya harapan untuk mempertahankan dan menegaskan eksistensi bangsa yang dapat meningkatkan budaya literasi. Jadi fungsi paragraf kedua pada bacaan di atas adalah mengekspresikan rasa optimis atau rasa percaya diri dalam si penulis dalam mengatasi masalah literasi di Indonesia. Oke, guys, kita lanjutkan nomor 117. Terkait dengan literasi pada paragraf kedua, pada bacaan di atas, paragraf ketiga berfungsi mengakomodasi keinginan penulis, yaitu A. Menguraikan maksud secara lebih spesifik, B. Menyimpulkan penyebab masalah yang telah diuraikan, C. Menawarkan solusi praktis berdasarkan kesiapan yang dimiliki, D. Merinci pandangan penulis terhadap fenomena yang diungkap, atau E. Melanjutkan pembahasan yang fokus pada gagasan yang diprioritaskan. Apa kira-kira, guys, jawaban untuk nomor 117? Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 117 itu, kita lihat lagi di sini kan apa ilustrasi terkait paragraf 2 dan paragraf 3 berfungsi mengakomodasikan. Di sini paragraf 3 mengutarakan banyak cara untuk meningkatkan literasi. Pada paragraf ini ada sebuah penekanan maksud
di mana cara yang paling efisien adalah menumbuhkan kesadaran paling tidak agar individu maupun kelompok memahami betapa pentingnya. Jadi paragraf ketiga berfungsi mengakomodasikan keinginan penulis. Untuk yang C, menawarkan solusi praktis berdasarkan kesiapan yang dimiliki. Oke guys, sampai nomor 117. Apakah ada pertanyaan? Sekali lagi, kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk di komen agar video berikut ini menjadi lebih efektif. Sekali lagi, soal yang tadi menjadi pembahasan soal yang terakhir. WhatsApp guys, jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video pembahasan TPS part ke-7. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Kakak sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video, dan thanks for watching guys.